Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube Kurir Tutorial. Kali ini Kurir Tutorial akan berbagi informasi bagaimana cara mendaftar Kartu Indonesia Pintar atau biasa disebut KIP Kuliah. Nah, saya perlu sampaikan bahwa Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah merupakan salah satu upaya untuk membantu asa para siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi, akan tetapi berprestasi untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi. Siswa bisa mendapatkan KIP Kuliah jika memiliki potensi akademik yang baik di sekolah, tetapi tetap juga menjadi sebuah perhatian. Siswa tersebut berasal dari keluarga ekonomi yang kurang mampu, dan hal ini dibuktikan dapat menyertakan bukti dokumen seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, atau siswa tersebut tercatat dalam program Keluarga Harapan atau biasa dikenal dengan istilah PKH. Model Kartu Indonesia Pintar seperti ini, ya, seperti ini, atau lebih jelasnya seperti ini. Nah, perlu juga kita ingat bahwa KIP adalah program bantuan pengganti bidik misi. Sebelum kita masuk bagaimana cara untuk mendaftar Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah, maka ada beberapa yang harus kita perhatikan, terutama pada pedoman pendaftaran KIP Kuliah. Jadi ada beberapa persyaratan yang perlu kita perhatikan adalah ketika siswa selesai atau lulus dari SMA, maka di sini disebutkan penerima KIP Kuliah adalah siswa SMA atau sederajat yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulus 2 tahun sebelumnya. Jadi boleh yang lulus pada tahun ini atau yang lulus pada 2 tahun sebelumnya. Kemudian syarat kedua tentunya perlu menjadi perhatian, memiliki potensi akademik baik, tetapi juga harus menjadi catatan memiliki keterbatasan ekonomi. Jadi yang dibantu dalam KIP Kuliah adalah yang potensi akademinya baik, kemudian memiliki keterbatasan ekonomi. Keterbatasan ekonomi ini yang bisa dibuktikan dengan dukungan beberapa dokumen yang sah. Kemudian yang berikut, lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, khususnya pada program studi dengan akreditasi A atau akreditasi B. Jadi yang menjadi perhatian adalah kita harus memilih atau mendaftar pada program studi yang akreditasi A atau akreditasi B. Serta dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada prodi dengan akreditasi C. Jadi ada beberapa keunggulan penerimaan KIP Kuliah. Yang pertama adalah biaya seleksi. Jadi ada pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi. Jadi ketika penerima KIP masuk mendaftar di sebuah perguruan tinggi, maka tidak ada pembayaran, tidak dipungut pembayaran biaya seleksi masuk. Kemudian yang kedua adalah biaya kuliah. Pembebasan biaya kuliah atau pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi. Dalam artian bahwa tidak ada pembayaran SPP, tidak ada pembayaran seminar proposal, tidak ada pembayaran seminar hasil. Karena semua biaya kuliah kita itu ditanggung oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, biaya hidup. Nah, berkaitan dengan biaya hidup, kita bahkan diberikan biaya hidup sebanyak 700.000 itu setiap bulan. Jadi ada biaya hidup sebanyak 700.000 setiap bulan. Nah, bagaimana pendaftaran KIP Kuliah? Tata cara pendaftaran KIP Kuliah untuk seluruh jalur masuk
itu dilakukan secara online melalui laman KIP Kuliah, yaitu kipkuliah.kemendikbud.go.id. Pendaftaran juga dapat dilakukan secara mobile dengan terlebih dahulu mengunduh dan melakukan instalasi KIP Kuliah Mobile apps berbasis Android tentunya di Play Store. Nah, kalau yang melalui laman KIP Kuliah, maka caranya adalah kita buka Google. Kita buka Google, kemudian ketik di sini atau boleh juga di sini. Kita ketik KIP Kuliah saja, KIP Kuliah. Maka akan muncul halaman seperti ini. Nah, di halaman seperti ini kita klik KIP Kuliah Kementerian Pendidikan. Karena tadi itu halamannya adalah kipkuliah.kemendikbud.go.id. Kita klik di sini. Setelah kita klik, maka kita akan di bawah masuk pada halaman ini. Nah, kalau kita sudah memiliki akun, maka kita langsung memilih di pojok kanan atas ini, login siswa. Tapi kalau belum, maka yang kita lakukan adalah kita mencari di bawah. Ada daftar masuk. Ini daftar masuk, kita klik. Nah, setelah itu, ini juga tadi sama tadi, kalau kita sudah memiliki akun, nomor pendaftaran kemudian kode akses, maka ketik di sini untuk nomor pendaftaran, kode akses ketik di sini, kemudian klik masuk. Tapi kalau kita belum sama sekali pernah mendaftar, maka yang kita pilih adalah ini. Di sini ada tulisan daftar. Karena kalau sudah sampai pada halaman ini, maka ini di sini ada beberapa yang harus kita isi tentunya dengan data yang valid. Nomor induk kependudukan, silahkan diisi dengan NIK Anda. Perhatikan baik-baik di kartu tanda penduduk. Kemudian nomor induk siswa nasional. Kemudian nomor pokok sekolah nasional. Ini juga harus diperhatikan, diisi dengan data yang valid. Kemudian email juga perlu menjadi perhatian, diisi tentunya dengan email yang aktif di sini. Nah, kemudian kalau sudah itu, tinggal kita klik proses selanjutnya. Kita klik proses selanjutnya. Nah, berikut saya akan jelaskan lagi langkah-langkah berikutnya. Siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di sistem online KIP Kuliah melalui laman KIP Kuliah, kip.kemendikbud.go.id. Jadi yang pertama adalah kita di sini tadi, saya sudah jelaskan tadi di awal, KIP Kuliah Kementerian Pendidikan. Untuk mendaftar. Nih, daftar masuk. Kemudian yang kedua, pada saat pendaftaran, siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN, dan alamat email yang aktif. Yang dimaksud adalah yang ini. NIK, NISN, NPSN, dan email yang aktif. Kemudian ketiga, sistem KIP Kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP Kuliah. Jadi setelah ini maka ada validasi yang dilakukan tentunya oleh Kemendikbud. Nah, kalau proses validasi berhasil, maka sistem kuliah selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Makanya tadi saya sampaikan bahwa gunakan email yang aktif karena nomor pendaftaran dan kode akses nantinya dikirim ke email kita masing-masing. Untuk login di sini, kalau kita sudah menerima email yang informasi tentang nomor pendaftaran dan kode akses. Jadi kita ketik nomor pendaftaran, kemudian kita ketik kode akses, kemudian masuk. Yang kelima, siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP Kuliah dan memilih proses seleksi yang akan diikuti. Nah, di sini ada 5 pilihan. Apakah SNMPTN atau sampai pada jalur mandiri. Nah, kalau sudah itu maka langkah ke-6 adalah siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi seleksi nasional masuk perguruan tinggi sesuai jalur yang dipilih. Jalur tadi adalah ada 5 jalur seperti yang di atas ini. Nah, yang ketujuh, bagi calon penerima KIP Kuliah yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan
sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Nah, setelah langkah 7 dipenuhi, itu bukan berarti kita langsung masuk sebagai peserta penerima KIP kuliah. Karena masih akan dilakukan verifikasi oleh perguruan tinggi untuk proses lebih lanjut sebelum kita ditentukan apakah kita penerima KIP kuliah atau bukan. Seperti itu informasi berkaitan dengan apa itu KIP kuliah, apa keunggulan KIP kuliah, bagaimana syarat KIP kuliah, dan bagaimana cara-cara pendaftaran KIP kuliah. Nah, kalau video ini view-nya sampai melebihi 2000, maka video selanjutnya saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengisi secara mendetail. Jadi saya akan mengambil satu contoh siswa yang baru lulus SMA yang jadikan sebagai bahan untuk edukasi mendaftar dalam program Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Terima kasih dari channel YouTube Kurir Tutorial. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan klik tombol subscribe itu gratis. Dan klik tombol lonceng sampai lonceng berubah menjadi lonceng berdering.